Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurse Apriliani Liliani selaku dosen maternitas. Yang terhormat kepada ibu yang sudah berkenan hadir dalam penyuluhan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Arina Soliha. Di sini saya perwakilan dari teman-teman saya ingin sedikit melakukan penyuluhan mengenai kesehatan deteksi dini kanker cervix. Apa sih pengertian dari kanker cervix sendiri? Pengertiannya yaitu suatu organ yang terjadi pada cervix atau uterus pada wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim dan ilang senggana atau vagina, mengalami ada suatu penyakit berupa tumor ganas yang tumbuh dalam rahim tersebut. Kemudian etiologinya yang pertama ada HPV. HPV sendiri yaitu human papillomavirus. HPV tersebut yaitu penyebab kutil atau genitalis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Adapun varian yang sangat berbahaya yaitu terdapat pada tipe 16, 18 dan 45 dan 56. Kemudian yang kedua ada merokok. Tembakau sendiri dapat merusak kekebalan pada kemampuan tubuh manusia untuk melawan infeksi HPV tersebut. Kemudian yang ketiga ada hubungan seksual pertama yang dilakukan pada usia dini. Anak yang usianya di bawah 18 tahun itu dapat mengalami penyakit tersebut dikarenakan organ rahimnya masih sangat tipis. Kemudian yang keempat ada berganti-ganti pasangan seksual. Sering berganti-ganti pasangan juga dapat menyebabkan kanker cervix sendiri. Kemudian mempunyai anak banyak itu juga dapat menyebabkan kanker cervix. Gangguan sistem kekebalan tubuh dan imunitas, kemudian pemakaian pil KB, infeksi herpes genitalis atau infeksi chlamydia menahun. Kemudian yang terakhir ada sosial ekonomi yang rendah atau karena tidak mampu melakukan screening pap smear secara rutin. Kemudian tanda dan gejala kanker cervix. Tanda dan gejala kanker cervix sendiri yang pertama yaitu ada keputihan makin lama dan makin membusuk atau berbau busuk. Kemudian yang kedua ada perdarahan setelah segama yang kemudian berlanjut menjadi perdarahan abnormal. Kemudian yang ketiga hilangnya nafsu makan dan berat badan yang menurun. Kemudian nyeri tulang punggul dan tulang belakang. Kemudian ada nyeri pada sekitar vagina. Kemudian nyeri abdomen dan nyeri pada punggung bawah dan nyeri pada anggota gerak. Kemudian terjadi pembengkakan pada area kaki. Kemudian sakit pada waktu melakukan hubungan seksual. Kemudian ada anemia atau darah rendah karena perdarahan yang disebabkan karena kanker cervix tersebut. Kemudian sering mengalami pusing dan sinkope. Kemudian yang terakhir ada pada stadium lanjut itu badan menjadi kurus karena kekurangan gizi. Kemudian kaki mengalami edema dan timbul iritasi ke kandung kencing dan proses usus besar bagian bawah atau rektum. Kemudian yang selanjutnya untuk deteksi dini kanker cervix akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dinda Aska Maharani. Saya persilakan. Melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan memberitahukan informasi kepada ibu-ibu bagaimana sih cara untuk mendeteksi dini kanker cervix, di mana kanker cervix itu menyerang pada kaum wanita. Untuk mendeteksinya itu bisa melalui dengan dua cara. Yang pertama dengan cara pap smear dan yang kedua dengan cara IVA atau inspeksi visual asam asetat. Yang pertama mengenai pap smear itu sendiri, pap smear dapat mendeteksi sel abnormal yang terjadi pada serviks wanita. Lalu untuk pemeriksaannya sendiri itu dengan cara mengambil sel di area leher rahim dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Lalu untuk selanjutnya inspeksi visual asam asetat atau IVA sendiri itu pemeriksaannya cukup mudah, yaitu dengan cara menggunakan asam asetat 3-5%. Lalu tujuannya itu sendiri, pemeriksaan ini untuk
melihat adanya sel yang mengalami displasia sebagai salah satu metode screening dari kanker mulut rahim. Cara pemeriksaan IVA sendiri dilakukan dengan melihat langsung dari leher rahimnya yang telah diolesi oleh larutan asam asetat 3-5%. Setelah ditunggu 1-2 menit, akan terlihat adakah bercak putih. Apabila terdapat bercak putih, maka perubahan pada mulut rahim itu akan terjadi. Lalu di mana sih tempat dilakukannya pemeriksaan IVA sendiri? Untuk pemeriksaan IVA sendiri bisa dilakukan di balai desa, puskesmas, ataupun rumah sakit. Nah, keunggulan dari tes IVA ini sendiri yaitu selain mudah dan praktis dilakukan, biayanya pun cukup murah dan terjangkau. Lalu alat-alat yang dibutuhkan pun sangat sederhana dan dapat segera diterapi apabila ditemukan sesuatu yang abnormal. Lalu hasil bisa juga langsung diketahui oleh pasien. Dan juga selain dilakukan oleh dokter, bisa juga dilakukan oleh bidan. Sekian dari penyuluhan yang sudah saya lakukan dengan teman saya. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan pertanyaannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.